Kalau patokannya, kalau barometernya itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, betapa banyak. Sekali lagi betapa banyaknya. Apa buktinya? Nabi tidak pernah taraweh sampai mengkhatamkan Al-Quran. Di Mekah sampai saat ini tarawehnya itu tiap tahun di bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran. Nabi tidak mengamalkan itu. Nabi tidak memerintahkan, dalil Qurannya juga tidak ada. Berarti sekali lagi, barometer ukurannya itu adalah sejauh mana Nabi melarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang sangat saya muliakan kaum muslimin wal muslimat, para hadirin wal hadirat yang kemudian menyaksikan di Aswaja Muda Facebook kali ini. Kita pada bagian yang ke-6 ini akan membahas satu permasalahan di mana ada sebuah amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi, lalu kita hari ini mengamalkannya, boleh ataukah tidak? Mari kita lihat perbandingannya. Ada sebagian dari saudara muslim kita, mereka mengatakan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi harus kita tinggalkan. Sekali lagi, menurut sebagian kalangan ini, kalau Nabi tidak melakukan, maka harus kita tinggalkan. Nabi tidak melakukan maulid Nabi, Nabi tidak melakukan tahlil 7 hari, Nabi tidak melakukan doa istighosah bareng-bareng, Nabi tidak melakukan hal-hal yang kebanyakan oleh umat Islam sekarang melakukan, maka menurut mereka, karena Nabi tidak melakukan, harus kita tinggalkan. Jadi ukuran mereka, jika tidak dilakukan oleh Nabi, harus kita tinggalkan. Ada sebagian lagi dari umat Islam berbeda cara pandangnya. Menurut mereka, yang harus ditinggalkan itu bukan yang tidak dilakukan oleh Nabi, tetapi kalau Nabi melarang. Menurut cara pandang yang kedua ini, karena tidak ada hadis yang melarang maulid Nabi, maka kita boleh melakukan maulid Nabi. Karena tidak ada hadis yang melarang kirim pahala, maka kita boleh kirim pahala. Tidak ada hadis yang melarang kumpul-kumpul untuk zikir bersama, maka kita boleh. Jadi ada dua sudut pandang yang berbeda. Sekali lagi, yang satu mengukurnya itu tidak dilakukan Nabi, otomatis tidak boleh dilakukan. Menurut yang kedua, bukan begitu. Selama tidak ada larangan, berarti kita boleh mengerjakannya. Mana dalilnya? Karena terus terang kita tegaskan, kita Aswaja berada di bagian kedua ini. Mana dalilnya? Dalil kita ini yang sudah saya upload tadi di Facebook. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasul kepada kita, maka terimalah. Dan apa yang dilarang oleh Nabi, maka kita tinggalkan. Sekali lagi di dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada kita, yang diperintah untuk ditinggalkan itu bukan yang tidak dilakukan oleh Nabi, tetapi yang dilarang. Sekali lagi sudah saya tulis tebal bahwa yang dilarang itulah yang harus ditinggalkan. Jadi, kalau Nabi melarang berzina, maka kita tinggalkan zina. Nabi melarang mencuri, maka kita tinggalkan mencuri. Nabi melakukan hal-hal yang oleh Nabi dilarang, maka itu yang harus kita tinggalkan. Sementara yang tidak dilarang oleh Nabi, boleh kita lakukan. Contohnya bagaimana? Ini yang kemudian terdapat dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Nabi memperkuat ayat di atas, idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Kalau Nabi, kalau aku, kata Nabi, melarang sesuatu, maka kalian tinggalkan sesuatu itu. Jadi Nabi tidak bersabda, kalau saya tidak melakukan sesuatu, kalian tinggal. Bukan begitu.
Sekali lagi yang dilarang oleh Nabi yang harus kita tinggalkan. Sehingga tidak mungkin kalau Allah sampai lupa terhadap larangan, tetapi larangan itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya di dalam hadis ini Nabi bersabda, "Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal." Apa yang telah dihalalkan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka hukumnya halal. Wa ma harrama huwa haram. Dan yang telah diharamkan oleh Allah, maka itu haram. Wa ma sakata anhu fahuwa affun. Kalau ada sesuatu yang oleh Allah didiamkan, oleh Allah tidak disebutkan keharamannya, maka itu adalah dispensasi. Kalau memang tawassul ke kuburan itu syirik, mestinya Al-Quran yang mengingatkan. Kalau tawassul ke makam orang soleh itu dilarang, mestinya Nabi yang menyampaikan. Lah ini tawassul ke kuburan, Nabi tidak melarang, Al-Quran juga tidak melarang. Berarti itu sesuatu yang boleh. Kemudian ini contohnya. Contoh bagaimana yang tidak dilakukan oleh Nabi tetapi dilakukan oleh para sahabat. Yaitu ketika Abu Bakar kemudian dikatakan oleh Umar. Sayyidina Umar saat itu ingin mengumpulkan, menghimpun Al-Quran menjadi satu mushaf. Lalu Abu Bakar berkata, "Wahai Umar, bagaimana mungkin saya akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah?" kata beliau. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, "Wallahi huwa khair." Huwa wallahi khair, wahai Abu Bakar, demi Allah, Al-Quran dikumpulkan menjadi satu, itu adalah sesuatu yang baik. Sampai kemudian Sayyidina Abu Bakar, oleh Allah dilapangkan dadanya untuk melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian berikutnya ini contoh yang simpel. Di hadis ini disebutkan oleh sahabat Anas, "I'tamara Rasulullah arba'a umarin." Nabi melakukan umroh sebanyak 4 kali di dalam hidup beliau. Kulluhunna fi Dzulhijjah, fi Dzulqa'dah. Semua umroh yang dilakukan oleh Nabi itu di bulan Dzulqa'dah. Nah, mestinya kalau mengikuti cara pandang saudara salafi kita, bahwa yang tidak dilakukan oleh Nabi itu tidak boleh dikerjakan, maka mestinya umroh yang harus kita lakukan itu harus di bulan Dzulqa'dah saja. Nyatanya kita di bulan Syawal ada yang umroh. Nyatanya di bulan Maulid, di bulan Rabiul Awal kita juga melakukan umroh. Berarti sekali lagi, bukan yang tidak dilakukan oleh Nabi yang harus kita tinggalkan, tetapi yang dilarang oleh Nabi itulah yang harus kita tinggalkan. Sekali lagi, selama Nabi tidak melarang, tidak kita temukan Nabi melarang maulid, Nabi tidak pernah melarang melakukan ziarah dengan membaca Quran, Nabi tidak pernah melarang melakukan tawassul di makam orang-orang soleh. Berarti selama Nabi tidak melarang, kita boleh. Kenapa? Sebab sekali lagi, yang mesti kita tinggalkan itu adalah yang dilarang oleh Nabi, bukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Kalau patokannya, kalau barometernya itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, betapa banyak. Sekali lagi, betapa banyaknya. Apa buktinya? Nabi tidak pernah taraweh sampai mengkhatamkan Al-Quran. Di Mekah sampai saat ini tarawehnya itu tiap tahun di bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran. Nabi tidak mengamalkan itu. Nabi tidak memerintahkan, dalil Qur'annya juga tidak ada. Berarti sekali lagi, barometer ukurannya itu adalah sejauh mana Nabi melarang. Ketika Nabi tidak melarang, lalu kemudian ada ulama yang berijtihad, maka boleh kita lakukan. Tahlil 7 hari, tidak ada Nabi melarang hal itu. Kemudian kita bersedekah atas nama mayit pada 40 hari, pada 100 hari, Nabi tidak melarang itu. Karena tidak ada larangan, maka boleh untuk dilakukan. Selama dalam masalah itu diamalkan oleh para ulama. Bukan berarti kemudian kita ngarang-ngarang sendiri, tidak. Sebab koridor ijtihad di dalam agama itu harus dilakukan oleh para ulama yang memiliki kredibilitas di dalam masalah ijtihad. Baca Quran, ada ijtihad ulamanya. Baca Quran di kuburan,
Baca Quran pahalanya dikirim untuk orang meninggal, ada ijtihadnya. Sementara kita orang awam tidak boleh ngarang-ngarang, tidak boleh membuat-buat, kecuali kalau memang sudah dilakukan oleh para ulama kita dalam ijtihadnya. Sekali lagi, pedoman yang kemudian kita jadikan patokan di dalam berhujjah adalah dalam ayat yang terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 7, selama Nabi tidak melarang, maka boleh untuk kita lakukan. Kalau ada salafi yang mengatakan, ini wahai akhi, ini bid'ah, Nabi tidak melakukan. Kita jawab dengan surat Al-Hasyr ini, wahai saudaraku, yang dilarang, yang harus kita tinggalkan itu bukan tidak dilakukan Nabi, tetapi yang dilarang oleh Nabi. Sekali lagi, dalil bid'ah yang disampaikan oleh salafi itu dapat kita patahkan, dapat kita counter menggunakan ayat yang terdapat dalam surat Al-Hasyr. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang tak terhingga. Kalau ya ada yang tidak mendengarkan dari awal, Anda masih bisa mereview kembali dari awal. Sekali lagi, kita tidak perlu lama-lama ngajinya. Yang penting satu hadis, satu tema terbahas secara fokus, secara mendalam. Sekali lagi mohon maaf yang tak terhingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.